Selamat pagi, materi kita tentang asas kontinuitas. Nah, pertama-tama kita perlu ketahui pengertian dari asas kontinuitas. Nah, asas kontinuitas adalah apabila suatu fluida mengalir dalam sebuah pipa dengan luas penampang dan kecepatan aliran fluida, maka banyaknya fluida atau volume yang mengalir melalui penampang tersebut tiap satuan waktu dinamakan dengan debit. Debit. Nah, debit adalah banyaknya volume yang mengalir tiap satuan waktu. Jadi, banyaknya volume yang mengalir tiap satuan waktu itu dinamakan dengan debit. Nah, persamaan dari debit itu Q sama dengan V per T, atau debit sama dengan volume dibagi dengan waktu. Nah, coba adik-adik perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah pipa yang di dalamnya terdapat fluida yang mengalir. Nah, pada gambar ini terdapat dua luas penampang. Ini adalah luas penampang yang pertama yang biasa ditulis dengan A1, dan ini adalah luas penampang yang kedua, A2. Nah, V ini menunjukkan kecepatan. Ya, kecepatan air yang berada di dalam pipa tersebut. Nah, pada gambar ini juga memiliki yang namanya panjang lintasan atau panjang linear. Dari sini sampai di sini, yang biasa disimbolkan dengan H. Nah, misalkan Q sama dengan Q sama dengan 8 meter kubik sekon. Artinya bahwa dalam 1 detik air yang mengalir dari luas penampang pertama ini nilainya 8 meter kubik per sekon. Berarti air yang akan keluar dari luas penampang kedua ini juga sama, yaitu 8 meter kubik per sekon. Nah, ini makna dari debit, banyaknya volume yang mengalir tiap satuan waktu. Jadi, jumlah air yang masuk itu harus sama dengan jumlah air yang akan keluar. Jadi, misalnya jumlah air yang masuk dari sini berapa, berarti jumlah air yang akan keluar dari sini juga harus sama. Nah, debit ini juga dapat dirumuskan dengan Q sama dengan A dikali dengan V, atau debit sama dengan luas penampang dikali dengan kecepatan. Nah, Q sama dengan V per T, atau debit sama dengan volume dibagi dengan waktu sama dengan luas penampang dikali dengan panjang linear dibagi dengan waktu, sama dengan luas penampang dengan linear dibagi dengan waktu. Nah, kita tahu bahwa ketika jarak dibagi dengan waktu berarti kecepatan. Sehingga debit ini juga kita dapat rumuskan dengan Q sama dengan V per T, atau debit sama dengan luas penampang dikali dengan kecepatan. Nah, dengan rumus ini kita bisa mencari berapakah kecepatan air yang mengalir dalam pipa tersebut atau pipa ini. Nah, misalkan luas penampang ini nilainya 2 kubik. Nah, berarti Q sama dengan A dikali V, atau debit sama dengan luas penampang dikali dengan kecepatan. Nah, kita tahu nilai Q-nya yaitu meter kubik per sekon, sama dengan nilai dari luas penampang yaitu 2 meter kubik dikali dengan kecepatan atau V. Berarti V sama dengan 8 meter kubik per sekon dibagi dengan 2 meter kubik. Berarti
8 dibagi dengan 2, yaitu 4 meter per sekon. Nah, ini adalah dua rumus yang dapat kita gunakan untuk mencari nilai dari debit. Nah, selanjutnya penurunan persamaan fluida. Jika suatu fluida mengalir dengan aliran tunak, maka massa fluida yang masuk ke dalam salah satu ujung pipa haruslah sama dengan massa fluida yang keluar dari ujung pipa yang lain selama selang waktu yang sama. Jadi, massa fluida yang masuk ke salah satu ujung pipa itu harus sama dengan massa fluida yang akan keluar dari ujung pipa yang lain. Nah, coba adik-adik perhatikan gambar ini. Nah, ketika jumlah fluida yang masuk melalui ujung pipa ini harus sama dengan jumlah fluida yang akan keluar dari ujung pipa yang ini. Jadi, contohnya fluida yang masuk melalui ujung pipa ini nilainya 8 meter kubik per sekon, berarti jumlah fluida yang akan keluar dari ujung pipa ini juga harus sama, yaitu 8 meter kubik per sekon. Nah, contohnya seperti kita memiliki sebuah pipa. Nah, coba adik-adik perhatikan. Nah, katakanlah bahwa ini adalah luas penampang yang pertama dan ini adalah luas penampang yang kedua. Nah, untuk luas penampang yang pertama ini memiliki nilai 5 meter kuadrat dan untuk luas penampang yang kedua ini memiliki nilai 2 meter kuadrat. Nah, berarti di sini terjadinya perubahan luas penampang atau terjadi perubahan A. Nah, sementara itu kita tahu bahwa debit itu harus konstan. Yang masuk itu berapa, berarti yang keluar juga harus sama. Nah, misalnya kita tinjau dua titik. Titik yang pertama di sini dan titik yang kedua di sini. Nah, katakanlah bahwa titik yang pertama ini adalah Q1 dan titik yang kedua ini adalah Q2. Nah, kita tahu bahwa debit itu harus konstan, artinya yaitu Q1 itu harus sama dengan Q2. Nah, misalkan kecepatan di Q1-nya yaitu T1 sama dengan 20 meter per sekon. Berarti kita juga harus mencari kecepatan yang berada di Q2. Berarti kita harus mencari nilai V2. Berarti Q1 sama dengan Q2 dan A1 dikali dengan P1 sama dengan A2 dikali dengan V2. Nah, A1-nya yaitu 5 meter kuadrat dikali dengan V1-nya yaitu 20 meter per sekon sama dengan A2-nya yaitu 2 meter kuadrat dikali dengan V2. Nah, berarti V2 itu sama dengan 5 dikali dengan 20 berarti 100 dibagi dengan 2. Berarti V2 sama dengan 100 bagi 2 yaitu 50 meter per sekon. Berarti kecepatan di Q2 yaitu
meter per sekon. Nah, ini tentang persamaan kontinuitas. Jadi intinya itu debitnya itu harus konstan. Nah, ini adalah persamaan kontinuitas. A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2 sama dengan A3 dikali V3. Di mana A1 yaitu luas penampang pertama satuan meter kuadrat, A2 sama dengan luas penampang kedua satuan meter kuadrat, A3 sama dengan luas penampang ketiga satuan meter kuadrat, V1 sama dengan kecepatan aliran di A1 dengan satuan meter per sekon, V2 sama dengan kecepatan aliran di A2 satuan meter per sekon, dan V3 sama dengan kecepatan aliran di A3 satuan meter per sekon. Nah, pada fluida tak termanfaatkan, hasil kali antara kelajuan fluida dan luas penampang selalu konstan. Nah, coba adik-adik perhatikan contoh soal ini. Misalkan fluida mengalir dengan kecepatan 12 meter per sekon pada pipa dengan diameter 10 cm. Kemudian di bagian ujung diameternya menyempit menjadi 6 cm. Berapakah kecepatan fluida di bagian ujung tersebut? Nah, misalkan yang diketahui yang pertama V1. V1-nya yaitu 12 meter per sekon pada pipa dengan diameter 10 cm. Berarti D1. D1-nya yaitu 10 cm. Dan yang diketahui yang terakhir itu adalah D2 atau diameter yang kedua yaitu nilainya 6 cm. Nah, berapakah kecepatan fluida di bagian ujung tersebut? Berarti yang ditanya itu adalah V2. Maka Q1 sama dengan Q2 sama dengan A1 dikali dengan V1 sama dengan A2 dikali dengan V2. Nah, kita tahu bahwa ujung pipa itu otomatis berbentuk bulat. Berarti kita bisa mencarinya dengan rumus 1 per 4 pi 1 kuadrat dikali dengan V1 sama dengan 1 per 4 pi 2 kuadrat dikali dengan V2. Nah, karena di sini 1 per 4 pi-nya ada 2, berarti kita coret atau kita hilangkan. Berarti sisanya yaitu D kuadrat dikali dengan V1 sama dengan D2 kuadrat dikali dengan V2. Nah, kita tahu bahwa nilai dari D1 kuadrat yaitu 10 pangkat 2 dikali dengan nilai dari V1-nya yang ini. V1 yang ini yaitu nilainya 12 sama dengan nilai dari D1 kuadrat. Nilainya yaitu 10 D2 kuadrat ya, yaitu nilainya 6 cm. Berarti 6 pangkat 2 dikali dengan V2. V2 yang ditanya yang ini ya. Berarti V2 ini sama dengan 12 dikali dengan 10 pangkat 2 dibagi dengan 6 pangkat 2 yang ini. Maka V2 itu sama dengan 12 dikali dengan 10 pangkat 2 berarti 100 dibagi dengan 6 pangkat 2 yaitu 36. Jadi V2 sama dengan 12 dikali dengan 10 yaitu 1000 dibagi dengan 36. Maka V2 itu sama dengan 1200 dibagi dengan 36 yaitu 33,3 meter per sekon. Berarti kecepatan fluida pada
bagian ujung pipa yang kedua, yaitu nilainya 33,3 meter per sekon. C. Perbandingan kecepatan fluida dengan luas dan diameter penampang. Kelajuan aliran fluida tak termampatkan berbanding terbalik dengan luas penampang yang dilaluinya. Nah, misalnya, jika A2 sama dengan 4A1, maka V2 sama dengan 1/4A1. Nah, umumnya diameter pipa dapat kita anggap berbentuk lingkaran dengan luas A sama dengan pi kuadrat sama dengan pi kuadrat per 4. Nah, kita tahu bahwa R itu adalah jari-jari pipa dan D adalah diameter pipa. Nah, jika V1 per V2 sama dengan A2 per A1, maka V1 per V2 itu sama dengan R2 kuadrat per pi R1 kuadrat sama dengan pi D2 kuadrat bagi 4 per pi D1 kuadrat dibagi 4. Maka V1 per V2 itu sama dengan dalam kurung R2 per R1 dipangkatkan dengan 2 sama dengan dalam kurung D2 per D1 pangkat 2. Di mana V1 yaitu kecepatan aliran pertama, satuan meter per sekon. V2 kecepatan aliran 2, satuan meter per sekon. R1 sama dengan jari-jari penampang pertama dengan satuan meter. R2 sama dengan jari-jari penampang kedua dengan satuan meter. D1 diameter penampang pertama, satuan meter. D2 diameter penampang kedua, satuan meter. Nah, untuk kelajuan aliran fluida tak termampatkan itu berbanding terbalik dengan kuadrat jari-jari penampang atau diameter penampang. Nah, selanjutnya penerapan persamaan kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba adik-adik perhatikan gambar ini. Nah, di sini kita lihat bahwa ada seseorang yang menyiram tanaman menggunakan selang. Nah, coba adik-adik perhatikan animasi ini. Nah, pada animasi ini kita lihat bahwa ketika orang tersebut mencoba untuk menutup ujung selang menggunakan jari, maka air yang tersemprot keluar itu memiliki kelajuan yang besar. Namun, ketika ujung selang tidak dipersempit, kita lihat bahwa air yang tersemprot keluar itu memiliki kelajuan yang kecil. Karena dengan mengurangi luas penampang, maka kelajuan aliran itu akan meningkat. Nah, selanjutnya daya oleh debit fluida. Nah, coba adik-adik perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah sebuah gambar air terjun. Nah, kita tahu bahwa air terjun itu berarti otomatis airnya mengalir. Nah, di pinggir-pinggir air ini terdapat yang namanya tebing. Nah, tebing ini yang menunjukkan ketinggian. Nah, ketinggian ini biasa disimbolkan dengan H. Ini adalah tebing. Nah, ketika air ini mengalir, air ini memiliki yang namanya debit. Lalu ketika air ini terus-menerus mengalir dan menyentuh tanah, maka akan terjadinya perubahan energi potensial. Nah,
Oleh karena itu, rumus dari daya oleh debit fluida yaitu P sama dengan rho kali Q kali G kali H, di mana P itu sama dengan tekanan satuan Newton per meter kuadrat, rho sama dengan massa jenis fluida satuan kilogram per meter kubik, Q sama dengan debit aliran fluida satuan meter kubik per sekon, G sama dengan percepatan gravitasi satuan meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian fluida satuan meter. Nah, jika air ini dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik dan efisiensi sistem generator adalah eta, maka daya listrik ini dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan eta kali rho kali Q kali G kali H, di mana P itu sama dengan tekanan satuan Newton per meter kuadrat, eta yaitu efisiensi mesin Carnot, rho sama dengan massa jenis fluida satuan kilogram per meter kubik, Q sama dengan debit aliran fluida satuan meter kubik per sekon, G sama dengan percepatan gravitasi satuan meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian fluida satuan meter. Nah, coba adik-adik perhatikan contoh soal ini. Air terjun setinggi 20 meter digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Setiap detik air mengalir 10 meter kubik per sekon. Jika efisiensi generator 55%, hitunglah daya rata-rata yang dihasilkan. Nah, coba adik-adik perhatikan. Yang diketahui pertama di soal adalah ketinggian. Ketinggiannya 20 meter. Yang kedua Q atau debit, yaitu 10 meter kubik per sekon. Nah, di dalam soal tidak mencantumkan nilai gravitasi, namun kita tahu bahwa nilai gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Dan yang terakhir itu adalah rho. Rho itu massa jenis air. Nah, kita tahu bahwa nilai dari massa jenis air yaitu 1000 kg per meter kubik. Nah, hitunglah daya rata-rata yang dihasilkan. Berarti yang ditanya di sini adalah P listrik. Jadi yang ditanya itu adalah P listrik ya. Nah, pertama-tama itu kita perlu mencari nilai P air. Sehingga P air itu kita dapat merumuskan dengan rho kali Q kali G kali H. Di mana kita tahu nilai rho itu adalah 1000 dikalikan dengan nilai dari Q atau debit yaitu 10 dikali dengan nilai dari G-nya itu 10 dikalikan dengan nilai H yaitu 20. Nah, 1000 dikali 10 dikali 10 dikali 20 yaitu 2 juta watt. Jadi nilai dari P air yaitu 2 juta watt. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari P listrik. Nah, efisiensi generator nilainya yaitu 55%. Sehingga P listrik itu sama dengan 55% dikalikan dengan 2 juta. Nah, ketika nilai 55% kita ingin merubah, berarti 55 dibagi dengan 100 dikali dengan 2 juta. Sehingga 55 per 100 dikali dengan 2 juta yaitu 1.100.000 watt. Jadi daya rata-rata yang dihasilkan yaitu 1.100.000 watt. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa lagi.